Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Video kali ini saya mau kasih bocoran. Bocoran apa? Jadi gini, banyak teman-teman yang menanyakan, Zoraya kok mukanya jarang sih berjerawat, kok nggak kelihatan berminyak seperti itu. Nah, karena banyak yang tanya seperti itu, akhirnya saya punya inisiatif deh untuk buat video ini. Jadi gini. Jadi gini loh teman-teman. Setiap orang pasti nggak akan pernah wajahnya itu nggak ada jerawatnya. Begitupun saya. Pasti ada aja jerawat entah di hidung lah, entah di jidat lah, di pipi lah, seperti itu. Tapi cara penanganannya itu pertama, kalau ada jerawat itu jangan pernah dipocel-pocel sama tangan. Nih, karena tangan ini banyak kumannya. Kalau misalkan teman-teman pocel-pocel jerawat itu pakai tangan, apalagi kadang-kadang kita suka gregetan ya, udah merah, terus ada putih-putihnya kayak nasi gitu, rasanya pengen pencet aja. Nah itu jangan, karena kuman yang ada di tangan ini, jerawatnya itu nanti bisa jadi hitam bekasnya dan meninggalkan noda di wajah, seperti itu. Dan yang kedua, lakukan kalau misalkan keluar dari ruangan, maksudnya dari rumah seperti itu ya, kan kita aktivitas di luar rumah ke kantor atau lagi jalan kayak gitu. Biasakan 10 menit istirahatkan wajah di tempat yang sejuk, setelah itu baru cuci muka. Kalau misalkan kita langsung cuci muka, itu pasti nanti akan suka muncul putih-putih gitu. Karena saya pernah waktu SMP belum ngerti deh cara merawat wajah itu seperti apa. Akhirnya setiap pulang sekolah panas langsung cuci muka. Setelah cuci muka, aduh itu tuh seperti panu, tapi bukan panu. Jadi tuh banyak putih-putih di sini. Akhirnya saya merasa risih dan memohon sama orang tua untuk pertama kalinya pergi ke dokter wajah. Ya kayak sekarang ini udah menjamur ya, dokter-dokter kecantikan kayak gitu. Nah dari situ mulai dah saya mengetahui kalau misalkan dari luar ruangan, maksudnya luar rumah seperti itu, jangan langsung mencuci muka. Diamkan dulu wajah selama 10 menit di tempat yang sejuk. Setelah itu baru cuci muka. Nah cuci muka saya pakai sabun apa aja cocok ya, kayak misalkan Biore, Pond's kayak gitu, terus Garnier pernah coba-coba tapi alhamdulillah nggak pernah ada gejala-gejala bikin kulit kering lah, apalah kayak gitu, nggak pernah. Terus setelah itu di sini tuh memang tipe kulit saya juga kulitnya kering, jadi nggak akan pernah terlihat berminyak. Tapi permasalahan kulit kering itu kadang-kadang suka menimbulkan garis-garis halus di muka. Apalagi kalau misalkan di daerah sini. Itu tuh kalau misalkan kulit kering jadi kelihatan tua banget. Apalagi di sini. Kalau misalkan kita lagi mengkerut itu lama banget kayak gitu. Itu saya nggak suka banget. Nah, memang itu pertama kalinya saya ke dokter. Nah, pada yang kedua kalinya saya ke dokter itu pada saat saya kuliah mau skripsian semester akhir. Dan itu tuh jerawatnya, bukan jerawat sih, lebih tepatnya beruntusan di sini. Itu banyak banget, mungkin karena saya stres kali ya, mau skripsi, mau sidang gitu. Akhirnya memutuskan untuk ke dokter kayak gitu. Nah kalau ke dokter kecantikan itu saya nggak pernah berlanjut karena kan kalau misalkan ke dokter kecantikan tuh pasti suruh minggu depan datang lagi ya gitu, nanti kita lakukan ini ya kayak gitu. Itu rasanya males ya,
bukan males juga sih, masalahnya uangnya juga gitu. Itu banyak banget pasti kan. Kalau dokter kecantikan itu terus berlanjut dan uangnya pun ikut berlanjut kayak gitu. Saya hanya memakai produk yang sudah diberikan oleh dokter. Untuk obatnya sendiri itu diberikan oleh dokter yang kadarnya itu paling minim. Karena saya selalu meminta nggak mau kadarnya itu yang lebih tinggi. Karena kenapa? Saya nggak mau nanti tuh kulitnya jadi apa ya? Jadi kecanduan gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan nggak pakai obat dokter, nanti kulitnya jadi jelek kayak gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya selalu pertama minta sama dokter, minta kadar yang tidak tinggi, kadar yang paling minim. Yang penting muka saya itu beruntusannya hilang kayak gitu. Jadi itu saya rutinin. Tapi lama-lama capek juga ya gitu kan. Kalau misalkan obatnya habis, terus harus ke dokter. Obatnya habis, harus ke dokter. Apalagi sekarang dokter kecantikan kalau misalkan mau minta obat itu sekarang susah loh, karena harus kontrol dulu. Karena alasannya takut sudah tidak sesuai dengan kulitnya seperti itu. Jadi harus ke dokter lagi. Jadi semenjak ada peraturan seperti itu, saya stop untuk obat dokter. Nah, yang ketiga itu kebetulan orang tua saya, mama saya terutama, dia tuh tidak pernah pakai make up sama sekali ya. Dia orangnya kurang suka kalau misalkan pakai make up kayak gitu. Kecuali kalau mau kondangan. Kalau mau kondangan pasti dia rapi seperti itu. Dia tuh dapat informasi dulu saat muda dari orang China. Kalau misalkan kulitnya mau bagus, itu harus rajin minum jus tomat. Tapi jus tomatnya itu yang harus sudah direbus dulu ya, karena takut buat menghilangkan pestisida seperti itu. Jadi dari kecil saya itu dikasih jus tomat, selalu jus tomat. Jadi karena termasuk orang tua saya itu, mama saya itu termasuk orang tua yang bawel terhadap wajah kita ya. Karena maklum lah, anaknya tiga-tiganya perempuan, dan dia kalau misalkan wajah kita berjerawat itu tuh langsung, kamu kayak jerawatan, langsung digituin. Kan kita langsung down ya rasanya di jerawat kayak gitu kan. Nah, dia tuh rajin banget minum jus tomat. Terus anak-anaknya 3, saya, kakak saya, dan adik saya itu selalu disodorin jus tomat. Dan yang saya baca ternyata jus tomat itu memang mengandung vitamin untuk antioksidan wajah ya. Jadi bisa melembabkan dan mempercepat kalau misalkan wajah berjerawat itu bisa lebih cepat hilang dengan minum kalau kita rajin minum jus tomat seperti itu. Itu dari dalam ya. Nah, setelah itu saya cari-cari produk biar tidak menggunakan obat dokter seperti itu kan. Saya cuma setahun menggunakan obat dokter. Setelah itu saya beralih ke produk kecantikan. Langsung saya sebut itu namanya SK2. Ini tuh enak banget. Enaknya kenapa? Seperti iklannya, yaitu dapatkan kulit sebening kristal. Itulah motonya SK2 ini ya. Tapi memang menggunakan ini tuh memang luar biasa ya. Luar biasa gimana ya? Membuat misalkan nih ada yang mau dapat kan, biasanya kalau misalkan mau haid gitu ya, suka ada hormon namanya juga ya, pasti ada keluar kecil banget gitu. Ditempel ini aja, besoknya hilang kayak gitu. Aku bukan iklan ya, cuma ini berdasarkan pengalaman kayak gitu. Dan ini wajib punya, karena ini SK2 Pitera yang essence ini wajib punya. Ini kalau misalkan abis cuci muka terus dikeringkan, langsung aku petel-petel di tisu, aku
petal-petal di wajah kayak gitu. Karena ini bikin kulit kita jadi lembab, nggak pakai apa-apa tapi lembab banget kayak gitu. Nah, kalau malam biasanya saya pakai ini pagi sama malam sebelum make up dan sebelum tidur kayak gitu. Jadi habis pakai ini, saya lanjut ke SK2 yang Genoptic Aura Essence. Ini tuh kayak serum ya. Jadi tuh dia bisa buat pencerah wajah kayak gitu. Ini tuh saya beli yang welcome set gitu, karena kalau yang gedenya itu lumayan harganya ya kayak gitu kan. Tapi saya juga menyelingi ini, jadi nggak saya pakai tiap hari ini. Paling saya selang-seling dengan produk ini. Ini kecil-kecil cabai rawit. Kelihatan nggak? Kecil-kecil cabai rawit. Ini produk dari Jafra Royal Jelly. Ini kecil-kecil cabai rawit banget. Dia itu ya bisa bikin pori-pori kita, pori-pori yang ini yang tadinya kebuka jadi kecil-kecil dan jadi halus banget. Ini. Dan ini ya kecil, tapi bisa dipakai untuk sekitar 2 bulan. Kalau saya 2 bulan ya, tergantung pemakaian sih biasanya. Ini yang saya gunakan. Jadi habis pakai yang facial treatment essence, terus saya pakai yang Genoptic Aura Essence, atau saya seling dengan yang ini Royal Jelly ini. Ini tuh enak banget. Apalagi kalau misalkan buat make up, ini tuh tempel banget loh teman-teman. Kayak gitu. Setelah itu baru deh gunakan yang RNA Power. Nah, kalau ini saya gunakan hanya untuk malam aja. Karena kalau untuk paginya, seperti video saya sebelumnya, itu kan saya menggunakan Vaseline ya. Saya tidak menggunakan pelembab seperti ini, tapi menggunakan Vaseline biar kulitnya tuh juga nggak terlihatnya tuh lembab kayak gitu kan. Gitu. Jadi ini perawatan saya selama kalau untuk malam. Jadi ini RNA Power untuk radikal New Age. Jadi tampak kenyal, terus menghambat penuaan dini kayak gitu. Itu tuh produk itu yang saya pakai tiap hari dan tiap malam kayak gitu. Jadi udah terlepas deh dari obat-obat dokter karena memang males ke kecantikan itu, ke dokter kecantikan itu harus antri banget, lama banget. Terus belum kalau misalkan kita tuh sebelum diperiksa dokter harus di facial dulu, harus di cabut dulu komedo-komedonya kayak gitu. Tapi alhamdulillah di sini saya pegang, kalau komedo kan kasar ya kayak gitu. Saya pegang di sini nggak ada kasar-kasar, ini lembut banget kayak gitu. Bukannya sombong ya, tapi memang di sini lembut sekali setelah menggunakan itu gitu. Memang menurut saya harga itu tidak membohongi ya gitu. Itu sih informasi dari saya kenapa wajah saya itu jarang berjerawat dan tidak berminyak kayak gitu. Yang terakhir adalah jangan lupa wudhu, karena wudhu itu sudah dijamin bisa mencerahkan wajah. Itu dijamin loh sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian informasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang lagi mencari produk-produk kecantikan, biar terlepas dari obat-obatan dokter kecantikan. Karena itu lumayan juga biayanya, kayak gitu. Ya, kalau misalkan bermanfaat video saya ini, bisa like, comment, and subscribe. Okay, see you next time my video. Bye bye.